Hai guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Anissa Irventi Sinaga yang akan memberikan sebuah video menarik seputaran tentang pendidikan. Lagi dan lagi, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa bersama saya Anissa Irventi Sinaga yang akan tetap memberikan kepada teman-teman semua video-video menarik mengenai pemenuhan tugas dari materi-materi kuliah yang kita bahas. Untuk teman-teman yang ingin video selanjutnya, jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe because itu semua nggak berbayar guys. Seperti biasa, videonya masih sama tentang video pembelajaran mengenai pemenuhan tugas dari materi kuliah, tepatnya materi kuliah pembelajaran kreatif, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Imelda Fri Unita Manurung. Materi yang saya bawakan yaitu beragam sumber daya alam negeriku yang saya ambil dari kelas 2 SD. Sebelum memulainya, saya akan memberikan data pribadi saya. Nama saya Anissa Irventi Sinaga, NIM 1203 111154 dari kelas B Prodi PGSD S1. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang beragam sumber daya alam. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian sumber daya alam. Selanjutnya yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Dari gunung-gunung menjulang yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan sampai pantai-pantai berpasir putih ada di negara kita tercinta ini. Banyak tempat wisata dan pantai yang indah. Ada Pulau Bali dan Lombok dengan segala keindahan pantainya yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Selain itu, masih banyak pantai dan keindahan alam lainnya yang dapat ditemui di Indonesia. Pantai Tanjung Tinggi adalah salah satu pantai terindah di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Berikut ini adalah foto dari pantai Tanjung Tinggi yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Di pantai ini terdapat banyak batu granit ukuran besar yang menambah keindahan alam pantai. Kita bisa berfoto di sana, keindahan alam itu harus kita jaga kelestariannya. Air, laut, sinar matahari, angin adalah sumber daya alam yang terdapat di dalam pantai Tanjung Tinggi tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah disebut juga sebagai kekayaan alam. Sumber daya alam ini berasal dari segala sesuatu yang berada di alam. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu mengenal sumber daya alam. Nah, seperti yang kita ketahui, sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Contohnya, air, hewan, tumbuhan, tanah, udara, dan matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam itu terbentuk kembali. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh sumber daya alam. Yang pertama ada sawah, yang kedua ada sungai, yang ketiga ada batu bara, yang keempat ada kilang minyak, yang kelima ada emas, dan yang terakhir ada biota laut. Nah, keenam sumber daya alam itu merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Itu semua sudah dikelompokkan ke dalam jenisnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam bermanfaat sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya adalah minyak bumi. Yang kedua, sumber daya alam bermanfaat sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga, manfaat sumber daya alam sebagai kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya hewan dan tumbuhan.
Yang keempat, manfaat sumber daya alam untuk kebutuhan tempat tinggal, contohnya tumbuhan atau pohon. Yang kelima, manfaat sumber daya alam untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang keenam, manfaat sumber daya alam sebagai penyuplai oksigen dari tumbuhan. Yang ketujuh, manfaat sumber daya alam untuk sebagai cadangan devisa negara. Itulah ketujuh manfaat dari sumber daya alam yang kita ketahui. Nah, jadi kesimpulannya, sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Di mana sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia merupakan dengan keragaman sumber daya alam yang melimpah dengan dilewati oleh garis khatulistiwa yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga berdampak pada luasnya hutan hujan tropis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, negara Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif berdampak pada kesuburan tanah, sehingga Indonesia juga dihimpit oleh dua samudra, menambah keberagaman sumber hayati yang tersedia. Demikianlah video pembelajaran beragam sumber daya alam. Terima kasih. Thank you guys. Semoga video yang tadi bisa bermanfaat. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Oke, bye-bye. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the